الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pagi hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita syukuri, dengan harapan semoga semua amal kebaikan yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholah Al-Hidayah yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin kaum muslimin, jamaah subuh mubarakah rahimakumullah. Alhamdulillah kita Allah izinkan kembali bangun setelah malam tadi ada kematian bagi kita. Kan doa tidur itu Bismika Allahumma, dengan nama Engkau ya Allah, ahya hidup, wa bismika amut. Apa tuh amut? Mati, tidur. Alhamdulillahillazi ahyana. Ahyana menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami mati. Ini tadi mati itu. Wa ilaihin nusyur. Jadi Allah Maha Kuasa segala-galanya. Makanya kita bersyukur selalu. Karena ada juga yang tak bangun-bangun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kajian kita pada pagi hari ini berlandaskan kepada Al-Quran, yaitunya firman Allah surah Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita berlindung ke Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman. Ayat ini sering dibacakan oleh guru-guru kita, imam-imam kita. Hendaklah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing diri mempersiapkan wajib hukumnya untuk hari esoknya. Diulang lagi di Allah, wattaqullah, bertakwalah ke Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui seluruh apa yang kamu kerjakan. Siang, malam, pagi, sore, ada ndak ada orang di dekat yang ramai ataupun yang di sepi sekalipun, Allah tahu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, pesan yang terdapat di dalam firman Allah ini, yang pertama sekali Allah memanggil orang-orang yang beriman.
Jadi sangat sayang Allah ke orang yang beriman. Jadi bukan orang Islam, Ibu. Ini panggil di sini, nanti orang yang beriman. Jadi Islam itu masih bawah itu. Nanti naik iman. Ayat puasa kan seperti itu juga itu. Kan orang yang beriman juga ini panggil loh. Untuk apa? Untuk berpuasa. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi orang beriman. Jadi orang beriman itu adalah perlakuan khusus. Di sini Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau ke Allah. Di dalam hadis dijelaskan, disampaikan oleh Rasul, bertakwa ke Allah itu di mana saja kita berada. Jadi bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, di surau, sampai ngaji, tetapi di mana saja. Rasul menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau ke Allah di mana saja engkau berada, kata Rasul. Di mana saja. Di mana saja itu berarti di mana posisi awak tetap taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Biasa dan di kantor, biar di kampus, di sekolah, di mana saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata ketaatan dan ketakwaan ke Allah itu tidak ada ruang batasnya. Kapan, di mana saja, dalam kondisi apapun sekalipun. Kadang-kadang ketaatan ketakwaan itu kan bermusim-musim. Nah, kalau bila musim moodnya, ya namuh lah. Bila indahnya di barik benar. Tapi memang seperti itulah godaan dan gangguan kehidupan dunia itu, setan itu. Dan itu yang harus kita lalui. Bertakwalah engkau kepada Allah, kata Rasul, di mana saja berada. Wa atsbi'i sayhatal hasanat tamhuha. Iringilah kesalahan, kealfahan, dosa yang kita lakukan, karena kita ini tidak lepas dari salah dan dosa, Bapak Ibu. Kalau tidak gadang kita, kadang tanpa kita sadari. Nah, dengan banyak kebaikan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, yang kau lakukan itu, kata Rasul, tamuha, bisa menghapus, menghilangi kesalahan dan kealfan yang dilakukan tersebut. Jadi itu hebatnya manusia yang beriman itu, dia khilaf, dia salah, kembali dia tetap sadar, kembali kepada Allah, ke jalan yang benar. Nyo yang babayonyo yang ndak kembali, yang ndak mau tahu. Dia tahu itu salah, tetapi ndak namuh meninggalnya doh. Itu kan bahaya itu. Berarti senang dan nyaman di atas kesalahan itu. Kalau kata Rasul tidak. Jadi kalau seandainya memang awak khilaf, salah, kembali. Banyak lakukan kebaikan. Hadirin kaum muslimin, pesan Allah di sini, hendaklah kita selalu bagaimana untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah di mana saja berada. Dari hari ke hari. Jadi dari hari ke hari itu awak selalu, kalau ndak kaditingkian, setidaknya istiqomah. Nah, biasanya awak lai rajin salat berjamaah, setidaknya istiqomah terus. Nah, jangan sampai tidak. Nah, kalau meningkian tu biasanya rajin berjamaah. Kini mungkin jamaah tu awak tingkian, bagaimana meningkatkan jamaah kita tersebut. Biasanya jamaah itu mungkin sekali-sekali ada jo tinggal, kini kita penuhkan 5 waktu. Biasanya awak meningkatkan ketaatan itu, jarang awak salat sunnah, kini awak tingkatkan. Biasanya awak salat sunnah awak tu ala kadarnya saja gitu kan. Kini awak tingkian, salat sunnah wudu dijaga. Salat sunnah sebelum sesudah rawatib itu kita jaga. Salat sunnah yang lain.
Nah, itu namanya meningkatkan. Kalau tidak akan meningkat, setidaknya sama mempertahankan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pesan Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, nafs, jiwa, masing-masing diri itu mempersiapkan untuk hari esoknya. Bapak Ibu, hari esok itu ada dua. Ada hari esok kita masih hidup di dunia kok. Artinya untuk kehidupan awak, masa depan awak di dunia kok. Untuk anak contohnya kan, atau untuk besoknya, untuk pekan depannya, bulan depannya, atau tahun depannya. Itu hari esok. Ada hari esok yang jauh lebih penting, yaitunya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itu jauh lebih penting itu Bapak Ibu. Samularai awak, mularek tahu Bu? Itulah bahasa kampung, bahasa daerah. Sasusah-susah hidup, sapayah-payah hidup di dunia gua, ndak makan awak do, masih ada orang yang bisa kasihan ke awak. Ndak tetangga mungkin orang lain kalau darang lewat, kau ndak beko do ado sebeko tu mah. Masih ada. Tapi kalau nanti di akhirat, asian yang kamu menolong awak. Kuat ngantuk ibu ya, ndak ada biasa sih tu. Yang namanya kantuk kan gimana pula. Siapa menolong awak besok di akhirat? Ndak ada. Kecuali hanya amal. Ya tabi'u maitun salasun. Ada 3 yang mengiringi jenazah. Kata Rasul ke pintu kubur kalau meninggal tu, ahluhu wa maluhu fayarji'u isnani. 2 berbalik pulang. Ahluhu, sanak famili, orang kampung, orang banyak tu, wa maluhu harato. Wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1. Yang mana? Wa amaluhu, amal soleh. Ini itu. Tidak ada yang akan mampu menolong lagi. Jangankan di akhirat, saat awak sakaratul maut saja, anak joharato tidak bisa menolong. Yaumala yanfa' yaumal. Pada suatu hari itu mal la yanfa', tidak bermanfaat. Jadi harato yang awak cari itu siang malam pagi sore itu kadang lembur begitu, kadang tak pulang-pulang tak mencari begitu, mencari atau mausawan nan kawak tinggal, tetapi tinggal nan kawak bawa. Paham bahasanya Ibu ya? Mencari nan ka tinggal, tapi tinggal nan ka dibawa. Mati-matian awak mencari itu, la yanfa', tidak bermanfaat. Wala banun, termasuk anak. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi di hari itu, harta dan anakmu yang selalu kamu banggakan, kamu puja, kamu cari, awak usaha mati-matian, la yanfa', tidak bermanfaat do. Tidak ada gunanya. Paling kancang kalau anak di sana itu manangi gitu kan, berdoa. Boleh awak dalam sakaratul maut tu. Nah kalau kurang-kurang imannya setnya marato, mengayah lo yang dahulu, yang dah awak seh, bantu kayu warna lo bagi. Oh dia gih dah telok tu dah. Berat Bapak Ibu sakaratul maut tu. Barik, tidak percaya Ibu dah, cubalah. Jadi oleh sebab itu, semuanya itu la yanfa', tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat kata Allah? Illa, kecuali man atallah biqalbin salim. Hati, qalbin salim, yang selamat. Dengan apa hati itu selamatnya? Dengan iman, ilmu dan amal. Nah, kayaknya sangat penting sekali ketaatan kepada Allah itu. Amal soleh itu. Jadi hendaklah masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esok yang jauh dan panjang.
Panjang lagi Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mengalaminya. Kehidupan dunia ko sebentar. Alam roh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia sabanta. Paling kancang 100-200 tahun. Itu mau ndak mau, siap ndak siap, kalau ada 100-200 tahun lah. Kalau dulu ada Bu. Dulu ada sampai 950 tahun. Ya, dulu ada sampai 700 tahun, 800 tahun. Kalau awak kini ko sampai 500 tahun bantu al itu. Laba tawi dagu je lutui na. Laba guluang tu ke. Kini so umur 70 ah cocok bakaco tu lah camih tu mah. Oh ye karipu itu tu mah. Bu ya. Nah, jadi ndak ada lagi. Ndak berbentuk lagi doh, ndak sempurna. Karena memang begitu siklus kehidupan manusia. Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Summa yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Ada di antara kamu yang disampaikan kepada umur yang ila ardadil umur, yang sangat lanjut usia, begitu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi siklusnya kecil, lahir terus gadang naik sampai ke puncak. Nah, nanti sampai puncak turun lagi. Nah, itulah. Kalau puncak, kalau awak manusia kok, manusia yang paling kuat umur berapa ni ke Bu? Kuatnya yang paling tinggi. Mau berapa Bu? Ndak yang paling kuat sadualanya, kuat makan, kuat tenaga, kuat pikiran. Kalau 100 itu ndak bantu lo tu dah. 65 masih kuat Bu ya? 65 ya? Anggaplah 65. Nanti turun lagi tu. Jadi siklusnya kayak gitu, naik puncak, turun. Nah, itu nanti ila arzalil umur, sampai ada manusia itu yang disampaikan Allah kepada umur yang sangat tua. Kalau bahasa Al-Qur'annya pikun, bahasa awaknya pikun. Dulu tahu mengerti, faham sadonyo hebat. Tahu-tahu di akhir umur itu tidak tahu si Allah ada. Kadang lah sembahyang lah belia. Kenapa tuh? Ambo kan dalam solat lah dah. Udah ingatan pikun itu. Nah begitu. Jadi manusia tuh lemah. Tidak ada apa-apanya. Maka sawakatu kudarai itu masih ada, kodrat iradat itu masih ada, sami' basar itu belum diambil Allah, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Di semuanya ini Bapak Ibu titipan. Lawangan tu Bu. Titipan. Ini kalau dia biasa kok ngantuk ya Bu. Ya, nama ngantuk kok ndak wagi lontong dah. Ya lontong. Ya. Jadi mau ndak mau kita harus habis. Jadi kita sebentar di sini. Semua titipan kok, kodrat, iradat, sami', basar, kalam, kesifatan itu titipan. Titipan Allah. Tidak ada apa-apanya. Dia ada dititipkan di Allah, manfaatkanlah sebaik-baiknya. So kata kuai itu, rajinlah ibadah. Kodrat itu masih ada. Rajin ibadah, manfaatkan. Karena nanti tak kalau awak sakit, tidak bisa. Tidak sempurna lagi do. Dan memang begitu kata Rasul. Iqtanim khamsan qabla hamsin, pagunuan 5 sebelum datang ya 5. Salah satunya sehataka qabla sakamika, sebelum datang sakit pagunuan sehat tu sebaik-baiknya. Jadi maka sangat merugilah dan celakalah manusia itu, dia titipan dari Allah seluruhnya yang ada, tetapi tidak dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Karena itu tidak terulang 2 kali. Hari nang kapatang tu, kini kan tak berulang dah. Jadi usia kita tu tambah terus, tapi tidak bisa kita kejar yang di belakang itu. Kapatang kok rasu, kini lah mau ikut. Rasanya itu kan rasa. Iya memang seperti itu. Kalau dibuka memori awak sewaktu ketek-ketek dulu tu, pingin awak kayak gitu boleh. Makanya banyak orang gaek kini kok kekanak-kanaan gitu kan. Memang sikap dan perilaku seperti itu. Ingin babalik, itu tidak mungkin. La yumkin. Makanya di situ kan Allah sendiri itu wal ash.
demi masa, demi waktu. Innal insan, sesungguhnya manusia itu merugi. Kenapa dia merugi? Tidak memanfaatkan fase-fase itu. Illa, kecuali. Jadi ada orang yang tidak merugi situ. Siapa saja? Alladzina amanu. Orang yang beriman. Kan penting iman tadi itu. Makanya kita pelihara terus. Iman itu memang yazid wa yangkus. Naik turun, turun naik. Alah, lagi marah dia. Hah? Nak kok dingin lah tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi iman, orang yang beriman insyaallah tidak akan rugi, pasti menang dunia akhirat. Alladzina amanu. Kedua, amal soleh wa amilus solehah. Jadi ciri khas orang beriman dalam Al-Asr itu kan gitu. Orang beramal soleh. Orang beramal soleh pasti dia beruntung, tidak akan rugi. Mungkin menurut manusia biasa dia merugi. Panek-panek ke suruh ke masjid, ke musola dan segala macamnya tu. Ndak yo kayu doh. Ya kalau salat, kalau ibadah itu memang bukan untuk mencari kayu. Kalau mencari kayu itu memang galeh. Wirausaha. Nah, siapa lagi yang tidak merugi itu? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Selalu berada pada yang benar, menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran Bapak Ibu. Kalau lado yang benar itu, kalau tidak disampaikan tidak jodoh. Tidak jodoh. Jadi yang benar itu harus disampaikan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dakwah itu sebenarnya bukan hanya tugasnya para ulama, para ustadz, para guru. Tidak. Awak sadonyo bisa berdakwah. Awak mulai dari rumah tangga. Ayah jomandi berdakwah ke anak, ke cucu. Suami berdakwah kepada istri. Istri berdakwah kepada keluarganya. Bisa sesuaikan lingkungan dakwah itu. Kategori dakwah itu kan dalam Al-Quran, ud'u ila sabil, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, jalan yang benar. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, kamu itu adalah umat yang terbaik, kata Allah, dilahirkan kepada manusia banyak. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, untuk minu billah, iman ke Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau dari sana saja kita mulai, itu sudah sangat luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu, maka masing-masing diri itu wajib mempersiapkan untuk hari esok yang jauh. Yang jauh. Aduh, berat Bapak Ibu. Kalau dipikiran di enok manuang kehidupan di akhirat besok tu indah do sialah ya do. Yang namanya padang mahsyar itu kan berat. Jangankan padang mahsyar, alam sakarat, alam maut, alam barzah, itu episode-episode yang sangat mengerikan itu. Ada dalam riwayat diceritakan seorang yang mimpi, kemudian yang taraso sampai kini, padahal dia sudah menikmati kehidupan akhirat itu. Katanya, nan taraso sampai kini rasa sakitnya mati. Sudah puluhan tahun, sudah ribuan tahun dia meninggal, tapi masih taraso. Kalau awak minum nan pai itu, UBA nan pai itu, ada nan pai ayah nan pai itu bu. Ampadutanakan pai itu ya, barala monyo hilang tuh. Awak minum gini itu barala mau hilang. Lihat doa 3 tahun. Enggak sampai dah enggak. Ya sampai dah. Seminggu dah enggak, seminggu. Sampai dah, enggak sampai dah. Ya. Kan masih terasa pahitnya gitu kan. Ini sudah ribuan tahun masih terasa sakitnya mati. Ruh keluar dari jasad. Begitu dahsyat dan beratnya. Jadi makanya kalau di ino manuang ndak makan nasi dewa ada Bapak Ibu. Makonyo orang yang mati itu tidak, salah satu hikmahnya tidak dibenarkan hidup kembali.
Kalau dibenani duit belia, nyoba cerita kau tu ndak ada orang namu pai karajo kau tu. Nyoba situngkin sembayang kau tu mah. Itulah barik mati. Tapi Allah itu rahasiakan semuanya. Namun sejarah, ketentuannya, pedomannya dan berita-beritanya ada dijelaskan di dalam kitab-kitab Al-Quran, hadis dan riwayat-riwayat lainnya. Jadi masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esoknya, terutama hari akhirat kita. Kita perbanyak, Bapak Ibu. Tidak ada waktu bagi kita lagi, apalagi awak lah bawa-bawa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Yang lain namuah solat ke surau. Karena memang berat. Bapisah yo sampai tidur pagi hari itu yo barik. Itu persaingan yang berat. Makanya memang Allah pisah di situ. Kecik Nabi, memang bedanya orang beriman dengan orang munafik memang di situ. Memang di situ. Athqalu salat. Salat yang terberat itu bagi para munafik itu adalah salat subuh. Salat subuh. Kalau dia hadir salat subuh, hakul mukmin, dia orang beriman. Kalau tidak hadir, dia munafik. Dia jeli-jeli saya. Memang begitu kata Rasul. Di dalam kitab-kitab dijelaskan seperti itu tuh. Jadi kalau siapa yang tidak hadir salat subuh, dia munafik iyo. Kecik Nabi. Kayak gitu. Tapi jangan sabuk lah kayaknya kan tak. Tiba besok zuhurnya beko zuhur. Munafik iyo. Batu, tidak tiba subuh tadi itu. Nyu cacau beko berang ni kawan. Tidak usah. Hukum saja diri awak. Nah gitu, hukum saja diri awak supaya awak termotivasi untuk ibadah. Karena memang dalam An-Nisa 1-2 itu memang dijelaskan karakter orang munafik itu memang dia ria. Dia orang munafik itu pasti ria. Indikasinya ke situ. Ingin dicari orang. Tidak ada orang yang tidak. Tidak ada manusia melihat dia tidak mau buat. Dipastikan tidak mau buat. Nah, orang beriman itu pagi itu siapa kamu cari kau? Tidak ada tu. Kalam. Hari kalam. Awak sedang lalu lama. Buyawa azan. Wah, kau tinggal sampai lalu tu balanjuian. Kan barik tu. Hari dingin loh. Rinai-rinai lo seketik itu kan. Ndak lo do lontong doh itu kan. Contoh. Kalau kini lain gitu kan. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Dia acuk warna pokoknya lontong kacang pari dari dulu gitu kan. Kira ada ya dia ya. Masya-Allah. Jazakumullah khairul jazak. Bapak Ibu yang memberi itu dimakan oleh kami parit lapah, pulang kenyang, dibawa ibadah menjadi darah daging. Itu bahagian dari sedekah jariyah itu. Bermanfaat mengalir nanti. Ibu lah terbaring di alam kubur, itu ngalir terus pahalanya itu luar biasa. Kalau tidak percaya, baiklah. Tapi jangan jalan. Mereka kuranglah jemaah kami. Ada kau bertanya, Bapak Ibu? Boleh. Kita kan biasa saja. Supaya Bapak Ibu tidak mengantuk lah dah. Tidak kelontong lah. Jadi ini pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Jadi gunanya awak mengaji memang kayak gitu Bapak Ibu. Memang kayak gitu. Supaya awak talinguh awak. Kenapa Allah ciptakan 2 telinga 1 mulut? Itu ada hikmahnya itu. Bukan sembarangan. Salah satunya adalah banyak mandanga. Kurangi mengecek. Iku bercerita kepanjang saya. Undangan dah muah. Menganggap banah lo dari orang tu. Contoh kayak gitulah, contoh kayak gitu. Tidak boleh. Harus banyak kita mendengar. Telinga kita ini akan dihisap. Jadi di rumah Bapak Ibu, Iduin muratal ngaji. Kapan perlu 24 jam? Kalau tip muratal tu di duit kan ndak kalau lalu itu doh. Awak dan kalau lalunya gitu. Dia 24 jam. Jago lalu itu terangah dulu. Kalau lalu itu lo terangah dulu. Karena telinga nanti akan dihisap saja yang didengar. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Tidak ada artinya. Jadi semuanya nanti akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esoknya. Lah. Kemudian Allah ulang lagi, terakhir nih, Bapak Ibu, Allah ulang lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Jadi 2 kali. Kata-kata takwa ini begitu pentingnya Bapak Ibu, 245 kali diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu pentingnya. Akhirnya begitu banyaknya. Bertakwalah kepada Allah. Dan dikunci oleh Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ingat, seluruh yang kamu kerjakan aku pasti tahu, kata Allah. Masya Allah. Kalau itu betul-betul diamalkan oleh seluruh manusia Bapak Ibu, tidak akan ada masalah doh. Tidak akan ada bercakap masalah pulau. Tidak akan ada membunuh. Petang baru orangnya bunuh itu bertiga. Anak gadi rancak-rancak saya. Nyucincang. Waduh. Kalau dulu di Jawa ada Sumanto. Sumantonya lah mati nyokali kubur tu baru nyebok pulang. Orang lah mati. Ikonya membunuh. Nah kalau yang dulu yang lari kate apa tu? Kate Puncak Pagu tu siapa nama tu? Insindra tu seorangnya kan? Seorangnya. Ikut 3. Nyesmen corle. Waduh. Agama kalau sudah dipisahkan dari manusia Bapak Ibu, manusia itu akan buas, lebih buas daripada binatang buas. Harimau saya tidak namuh memakan anak seorang. Harimau, binatang buas. Ini manusia. Waduh. Itu gunanya agama. Itu gunanya agama. Jadi Bapak Ibu, mari awak jago anak-anak awak, cucu-cucu awak, anak gadis awak, segala macamnya. Apalagi kalau zaman kini kok pacaran-pacaran tu ndak usah. Jangan dibolehkan. Kalau ada anak awak pacaran Bapak Ibu, awak kanai dosowe. Urang gaib. Kalau aduhnya gak lain rasanya, ibarat ayam bujang kok lah mengelesih gerejanya, panggihnya. Nak duduk siko. Abang, kakak, kuliah atau kabalaki. Tanya selera Kalau kabalaki kau bini mama palakian kini. Panggilnya bawa mari. Itu caranya. Boleh. Tidak ada masalah. Dan itu anak awak. Kalau tidak, sekolah dulu. Awak nak kadang tu sebelum berangkat petang awak tanya selera dulu, Bu. Abang ke baik kuliah atau ke bini lain? Tidak, bini selesai. Jadi kalau tidak digitukan nanti Bapak Ibu, dia nanti akan berbuat tanpa sepengetahuan kita. Maka kita tanamkan nilai-nilai agama. Ya Bapak Ibu ya. Jadi berat Bapak Ibu. Makanya awak jago anak-anak awak. Hati-hati. Apalagi kalau pacaran lewat-lewat itu, TikTok, Instagram. 5 mini kenalnya. Aduh. Itu kan berat itu. Langsung lo baralek tu. Ndak lah sudah lama sudah itu dah. 5 minggu hulunya cara itu. Jadi hati-hati lewat media sosial itu. Ya Bapak Ibu ya, mungkin semuanya itu adalah rahasia Allah. Yang jelas kita menjalani kehidupan ini. Kalau tidak ada batanya, iya Bu. Kalau tidak awak panggil lontong tu marilah. Iya Bu. Ya. Oh gitu. Masya Allah. Iya. Udah Bu. 1. Kalau ingin makan lontong jo, usahakanlah beko bau dua balik gitu kan. Uduk balik. Khawatir nanti uduk itu nanti sudah mulai tidak sempurna lagi gitu kan. Ini nanti jatuhnya hal-hal yang membatalkan salat, hal-hal yang membatalkan wudu. Ternyata kalau diselik kepada hal-hal yang membatalkan salat, membatalkan wudu, lontong tidak membatalkan salat gitu kan. Kecuali kalau dalam salat makan. Kalau dalam salat makan ya batal. Tapi kalau sebelum salat makan enggak batal gitu kan. Memang tidak membatalkan wudu. Dikhawatirkan nanti di dalam setelah kita makan itu kurang kesempurnaan di dalam rongga mulut kita. Ya.
perbaharui wudhu lagi. Tidak ada masalah gitu kan. Atau suruk dulu, manakala mau makan daripada tu suruk gitu kan. Nah, itu saja situ. Apalagi kalau makan mau taloh gitu kan. Nah, itu memakan waktu wudhu gitu kan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu tidak ada masalah. Mau ibu ke makan lontong dulu atau ke suruk dulu. Kalau seandainya memang ke makan lontong dulu, cari sesuatu. Beko jangan beko dek asik makan lontong kok hilang suruk dulu gitu kan. Nah, contoh kayak gitulah. Iya Bapak Ibu ya. Yang penting lari kepada hal-hal yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu. Gitu. Untuk kesempurnaannya ibadah kita, tentu kita jaga hal-hal yang seperti itu. Baik Bapak Ibu yang lain. Demikian saja. Karena la babuni lontong nampaknya dah. Mohon maaf talabiyah dan terkurang ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari kita tata masa depan kita untuk masa yang akan datang ini agar lebih baik dan agar lebih tertata dalam pelaksanaan ibadah kita ke depannya. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.